Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberi sehat walafiat, ya, bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari meskipun pada saat ini masih belajar di rumah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar pelajaran Kurtis. Kita mulai pelajaran pertama. Sebelum pelajaran ini dimulai, anak-anak, Ustazah akan memperkenalkan diri, ya, biar semuanya kenal. Meskipun sebagian juga sudah ada yang sudah kenal, tapi masih banyak juga yang belum kenal, ya. Di sini Ustazah, nama lengkapnya Ustazah Siti Zaitun, ya, alamatnya Jalan Sumarko, Gang Anggrek, nomor 26, Teluk Lanyar. Anak-anak silakan kalau jalan-jalan bisa mampir, ya, ke rumahnya Ustazah. Ya, saya persilahkan kalau ada yang sepedahan di luar depan rumah, saya persilahkan untuk mampir juga, ya. Anak-anak, untuk pelajaran kali ini, yakni pelajaran 1 surat Ad-Duha. Pelajaran ini nanti diharapkan anak-anak bisa menghafalkan surat Ad-Duha mulai ayat 1 sampai terakhir, dan juga hafal terjemahannya, begitu pula memahami isi kandungan daripada surat Ad-Duha. Itu menjadi tujuan pembelajaran kita bersama pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, maka kita baca dulu surat Ad-Duha mulai ayat 1 sampai terakhir. Bersama-sama dengan Ustazah membaca ta'awudhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kompak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demikian anak-anak lafal ataupun bunyi surat Ad-Duha mulai ayat 1 sampai ayat terakhir. Nanti dihafalkan lafalnya, ya. Kita lanjutkan dengan terjemahan surat Ad-Duha mulai dari ayat 1. Kita mulai dari ayat 1. Terjemahan dari surat Ad-Duha, ya. Wadduha. Yang artinya demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala. Ayat 2, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat 3, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
Dilanjutkan ayat berikutnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dilanjutkan ayat berikutnya. Wa wajadaka 'ailan fa'auna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang meminta-minta, janganlah engkau menghakiminya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, tidaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Demikian anak-anak, terjemahan surat Ad-Duha mulai ayat 1 sampai ayat 11. Pokok dari kandungan surat Ad-Duha, siapa yang sudah tahu anak-anak? Ayat surat Ad-Duha tadi terdiri dari berapa ayat? Ya, surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Dan surat Ad-Duha menempati urutan surat yang ke-93, diturunkan setelah surat Al-Fajr. Surat Ad-Duha tergolong surat Makkiyah. Kira-kira apa surat Makkiyah? Ada yang tahu? Ya, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau nanti. Dan kalimat Ad-Duha artinya waktu duha. Isi kandungan selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Dan kehidupan di akhirat lebih baik, lebih utama daripada kehidupan di dunia. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan. Oleh karena itu anak-anak, kita semua harus memiliki kepedulian sosial pada anak yatim dan juga kepada orang yang meminta-minta. Anak-anak, kita diberi nikmat Allah yang banyak sekali, maka kita harus selalu mensyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian isi kandungan Ad-Duha. Terima kasih. Terus selanjutnya sampai ayat 4 melalui video dikirimkan kepada Ustadz pengajar atau Ustazah pengajar masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.